Apa kabar, Dit? Alhamdulillah, semangat. Nabang TV mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nabang TV. Kali ini di konten serius nih. Dan saya juga mau menyapa teman-teman dulu. Apa kabar nih semuanya? Untuk para pejuang rupiah, para pejuang-pejuang pedagang-pedagang kaki lima, khususnya juga para pedagang Tanah Abang. Apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat semua ya. Walaupun keadaan kita sekarang sulit, walaupun sekarang Tanah Abang sepi, walaupun sekarang kita keadaannya tidak ada pembeli, saya berharap kita semua di Tanah Abang tetap semangat. Saya melihat juga banyak juga di antara para pelaku usahanya atau para pedagangnya sudah tidak dapat lagi melanjutkan kontrak tokonya. Dengan melihat keadaan ini, saya ingat juga salah satu teman saya yang punya usaha di Tamrin City. Saya mengenalnya sudah cukup lama dari karyawan swasta. Sekarang beberapa tahun belakang dia mencoba untuk dagang dan sekarang sudah alhamdulillah Allah bukakan rezekinya, Allah bukakan kesempatan untuk dia. Kita akan ajak dia ngobrol di sini untuk berbagi apa yang bisa dia ceritakan, semangat apa yang bisa dia bagi. Teman saya ini diberi nama oleh orang tuanya Randy Andrean. Apa kabar, Dit? Alhamdulillah, semangat. Luar biasa. Luar biasa, harus semangat setiap hari. Usahanya sekarang masih jilbab kan, Dit? Masih hijab ya? Alhamdulillah, masih jilbab. Boleh, Dit, bagi sedikit dulu, Dit. Brandnya apa, Dit? Biar teman-teman tahu juga, Dit. Ayo kenalkan ya, nama saya punya brand itu namanya Azalea Scarf. Nanti teman-teman bisa cek juga nanti di mana ya, nanti ditaruh di mana ya? Di Instagramnya ada nggak, Dit? Instagramnya? Instagram ada Azalea Scarf juga. Nanti buat Alamat teman-teman. tokonya? Alamat toko biasa tadi di Tamrin City. Jadi teman-teman kalau ada yang mau datang langsung bisa langsung ke Tamrin City atau mau online shopnya juga ada. Azalea. Kenapa lu pilih Azalea, Dit? Namanya itu maksudnya Azalea itu apa? Dari awal gua susah jualannya itu, gua dan nyari nama Azalea itu tadinya buat nama anak gua nih. Anak gua pengen gua kasih nama Azalea, ternyata nggak jadi gitu. Nah, Azalea itu artinya apa sih? jadi Azalea itu adalah nama bunga, Il. Bunga yang bisa hidup di tempat tersulit sekalipun gitu. Nah, jadi gue naik filosofi dari situ. Karena gue dagang itu susah gitu. Gue pengen nyari nama yang cocok nih. Jadi kan nama itu adalah doa mungkin ya. Iya. Jadi gue nyari nama Azalea. Azalea bagus nih. Artinya apa gitu ya? Azalea itu ternyata artinya kayak gitu. Bunga yang bisa hidup di tempat tersulit apapun gitu. Jadi gue pengen gue tetap bisa survive di keadaan sulit apapun gitu. Kayak Kondisi gitu sih. gimana Betul. pun, apapun Kenapa gue pengen nyari keadaannya. Azalea itu maksudnya gitu. Yang gua tahu kan dulu dari karyawan swasta salah satu Oh iya, perusahaan betul, lah kan. Ya kan. Jadi teman-teman, Randy ini sebelum bikin bisnis atau sebelum bikin usaha atau sebelum dagang hijab, tidak ada pengalaman sedikit pun tentang dagang. Nah, tiba-tiba lu muncul di Tanah Abang. Tahu-tahu bikin ini, bikin itu, ya kan? Nah, coba bisa cerita sedikit dulu lah nggak, Dit? Biar teman-teman juga tahu nih, paham nih, perjalanan awal itu seperti apa sih? Asal muasalnya gue pengen dagang itu alasannya klasik ya. Nah. Karena pengen lebih tajir gitu. Ya. Karena di anggapan gue dari kecil itu orang yang tajir itu orang dagang gitu. Karena basicnya gue itu dari keluarga pegawai negeri, bokap nyokap itu kan dari pegawai. Nggak ada latar belakang Nggak pedagang ada, ya? nggak ada. Gue bener-bener nggak ada. Cuman lingkungan gue kebanyakan orang dagang, Ya. gitu. Cuman bagaimana kesulitannya gue belum tahu nih. Kesulitan dagang gimana gitu. Asal muasalnya kan karena gue kuliah, gue terima kerjaan, gue kerja di swasta itu kurang lebih 3,5 tahun. Menurut gue itu gue kerja udah maksimal. Cuman gue gini-gini aja. Karena teman-teman udah ada yang dagang 1-2 orang. Pas gue lihat setahun 2 tahun mereka dagang bisa menghasilkan ini itu ini, wah hebat banget gue Bisa beli mikirnya. A, B, C, D lah ya. Pokoknya bisa beli A, B, C, D gitu kan. Karena pas di titik gue udah mulai jenuh sama kerjaan gue ingat gue punya teman yang udah mulai duluan nih masuk Tanah Abang. Dia bikin baju cewek. Itu berarti. Nah, yang itu. Terus, tapi ini dari kantor udah keluar? Belum. Oh, masih jalan nih? Masih jalan. Gue di kantor masih jalan. Itu gue bikin baju perempuan, baju Oh, cewek. belum gitu. jilbab nih? Belum, masih jauh belum itu gitu. Terus? Nah, pas ketika di hari biasa, Senin sampai Jumat, kan gue kerja nih. Nah, itu gue barang Lu gue dagangnya di mana itu? Nah, itu gue jualnya di Tamrin City.
nyokap teman gue ini punya tempat nih, lapak, bukan toko ya. Oh, iya, Beda oke. lapak sama toko gitu. Oke. Jadi di hari kerja, gue numpang satu teralis panjang doang di sebelah lapaknya nyokap teman gue itu, buat majang barang, buat ngejualin gitu. Oh, intinya ini barang lu jual di lapak lah. Benar, Di Tamrin City. Betul. Terus? Tapi nggak ada yang jaga, jadi cuman nebeng nitip jual doang nih sama nyokapnya si A ini gitu. Tapi Sabtu Minggu gua yang ke Tamrin City, dan keadaan waktu itu gua lihat bagus nih prospeknya di Tamrin City gitu. Nyokapnya teman gua ini dia jualan jilbab, nah gua nebeng di sebelah itu jualan baju. Pas gua lihat kok jualan jilbab ini laku banget gitu. Sementara gua jualan baju itu cuma satu dua piece doang sehari gitu. Itu gua jalanin kurang lebih selama 5 bulan. Kesulitan Allah. apa yang lu rasakan tuh? Kalau di awal itu karena gue nggak full time, gue nggak ngerasain apapun nih. Ya. Masih karena gue masih setengah-setengah. Gue weekday gue di kantor, weekend gue di Tamrin City, di pasar gitu. Yang gue lihat itu adalah manisnya doang. Karena yang gue lihat saat itu adalah manisnya doang gitu. Tapi beda nih sama dagangan gue nih. Yang rame itu nyokapnya teman gue gitu. Karena jualan jilbab kan. Kok begini amat ya dagang gitu ya. Gue jualan baju sehari cuma laku 1, 2, kadang sering nggak laku juga. Di luar ekspektasi jadinya Benar, ya. di luar ekspektasi gitu. Sementara yang nyokapnya teman gue ini rame terus tuh, rame gitu. Akhirnya gue mutusin buat berhenti kerja. Oke. Oke, jadi gue berhenti kerja karena gue yakin itu weekend yang gue lihat adalah dagang ini seru nih gitu, menghasilkan gitu. Makanya berani gue buat keluar kerja. Oke. Nah, setelah lu keluar kerja, Mas full fokus dong lu jalanin itu. Nah, gue udah dapet satu lapak baru nih gitu. Lapak baru, gue di lapak itu, gue udah mulai jualan baju. Lapaknya besar, teman bajunya sedikit. Kan aneh gitu ya. Baju cuma satu trailis. Kayak dagang nggak serius lah. Nah, kayak dagang nggak serius gitu. Terus? Lapaknya lumayan bagus, gede, posisinya juga bagus. Cuman barang dagang kita cuma satu tralis doang gitu. Jadi nggak bakalan bisa menutupi biaya nih gitu. Oke, akhirnya kita mutusin buat dagang jilbab. Jilbab ini karena lu lihat karena jilbab ini lebih laku dari baju Nah gitu. itu dia, karena gue ngeliat rame ini kayaknya kalau kita jualan jilbab menghasilkan nih gitu kan. Jadi kan udah ada instruksi nih dari nyokap teman gue, pokoknya beli kain katun Jepang namanya gitu. Gue beli ini, produksi barang. Akhirnya lapak gue tadi yang jualan baju, gue ganti nih ke jualan jilbab. Nah karena gue udah keluar kerja ya. Gue ngeliat keadaan pasar itu cuma di hari weekend. Tuh emang rame banget gitu pada zaman itu ya. Rame banget Itu gitu. tahun berapa, Dit? Itu tahun 2016. Gua keluar kerja itu tahun 2016, Mei 2016 gitu. Bini gua lagi hamil berapa bulan berarti Lu dia? putusin untuk berhenti kerja ya? Benar. Padahal istri lagi hamil. Lagi hamil. Jadi pas barang selesai semua, gue mulai nih ngerasain dagang di hari weekday. Wah, gue di hari pertama di hari pertama weekday gue semangat banget lah. Gue ngebayangin bakal rame kayak di hari Sabtu Minggunya itu gitu kan. Oke. Ternyata kacau parah. Kacaunya gimana? Parah. Jadi weekday itu nggak serame di weekend. Kok beda nih dagang di hari ini gitu. Awalnya sih masih gue positif aja. Mungkin lah hari ini lagi sepi nih gitu. Sepi banget. Sehari cuma lari satu jilbab lagi. Lo tau sendiri untung jilbab tuh paling cuma 2.000, 3.000 gitu satu piece-nya kan. Terus karena keadaan gue begitu, penjualannya nggak sebagus yang gue bayangkan. Jadi itu kayaknya gue mulai mikir apa sih cara yang bakal bisa gue lakuin buat menaikkan omset gue nih. Pasti mikirnya omset kan gitu. Karena gue sama teknologi ini udah nggak asing, gue coba-coba. Zaman itu belum ada orang jualan, udah ada nih jualan online, cuman nggak banyak gitu. Karena logika gue jualan online gampang banget gitu. Kita cuman bikin akun, posting, jualan gitu. Gue foto-foto, gue upload. Dulu gue awalnya di Instagram sih gitu. Gue posting aja rutin, gue posting. Dari situ ada penjualan, 1, 2 gitu. Jadi di zaman itu gue udah melakukan online dan itu udah mulai ada hasil lebih bagus lah dibanding lapak gue ini gitu. Karena gue pernah tahu tuh, Dit. Ceritanya lu online tuh gimana strategi. Lu memang konvensional banget lah waktu itu lu ngelakuinnya. Dengan DM masing-masing, bener gak sih? Benar. Itu gimana ceritanya tuh? Lu nge-DM? Ya pokoknya Lu cerita deh, Dit. kita itu kalau misalnya udah kepepet, pasti segala cara pasti kita lakuin gitu. Iya. Tapi gue ada batasan, maksudnya yang penting gue kerjanya nggak mengganggu orang, nggak menipu, penting gue tetap jujur gitu kan. Karena gue modal ada barang laku tadi, gue tawar-tawarin nih ke orang semuanya. Yang gue tawarin tuh di online semuanya.
Jadi tiap orang gue DM, gue punya barang ini. Hai, halo kak, kita punya barang ini, mau beli barang kita nggak gitu. Gue tawarin satu-satu, sampai gue diblok sama Instagramnya gitu. Karena sehari gue bisa nge-DM itu sampai 200 sampai 500 mungkin ada kali itu gitu. Gue lupa itu. Setiap hari. Tiap hari gue pulang, gue di lapak, gue DM orang, gue tawar-tawarin, di rumah gue tawar-tawarin gitu. Karena gue yakin nih barang laku. Spamming banget lah Ini gue spam gitu, karena ini barang laku, gue nggak ada masa nih, karena gue belum banyak customer, belum banyak pelanggan. Jadi gue ada barang laku, cuman terhambat sana sama gue nggak punya database pelanggan. Nah mau nggak mau gue harus cari dong pelanggan gue gitu. Jadi gue DM-in satu-satu, halo kak kita punya barang ini gitu. Gue DM-in satu-satu semuanya. Dan dengan kayak gitu gue akhirnya menemukan hasil gitu. Berapa lama berbuah hasil dengan cara lo itu? Itu ada hitungan cepet sih, sebulan 2 bulan udah ada hasilnya. Hasil. Mulai lah nih naik omset deh. Mulai naik omset. Tiap hari gue ada aja online gue gitu. Satu paket itu kurang lebih tuh tiap hari gue ada minimal 20 paket lah sehari gitu. Satu paketnya tuh ada yang isinya 20, 40 gitu. Nah kan sekarang lu online laku, Dit. Di zaman itu ya, 2016 ya. 2016 kan waktu itu kan. Ada berapa lama lu jalanin itu, Dit? Online. Yang benar-benar lu fokus di Instagram, lu jual di IG itu berapa lama? Kalau dibilang fokus setahun sih. Setahun. Nah, apa yang membuat lu memutuskan untuk sewa toko? Kan udah nih, online udah jalan nih. Ya kan? Kenapa tiba-tiba lu nggak gedein itu online? Apa karena belum ada kesadaran bahwa kayaknya online ini akan berkembang pesat seperti yang kita rasakan saat ini, ya kan? Nah, kenapa lu memilih itu? Ya udah, gue buka toko deh. Jadi karena gue tetap mainnya di area Tamrin City, yang gue lihat itu masih cara perdagangan yang konvensional. Jadi ketika gue ngeliat orang itu kirimannya berkarung-karung, bal-balan. Jadi setiap ngirim tuh ada 5 karung, 10 karung. Itu gue ada hasrat di sana gitu. Ini gimana caranya orang bisa ngirim, sekali ngirim tuh ada 10 karung, 15 karung, 20 karung gitu. Oh, itulah motivasi lu untuk buka toko. Betul. Motivasi gue pengen buka toko juga. Walaupun online gue udah mulai ada pergerakan. Sekarang udah berapa toko, Dit, yang jalan, Dit? Ya sekarang sih alhamdulillah udah ada 3 toko sih gue gitu. 3 toko tuh 3 brand atau 1 brand? 2 brand. 2 brand loh. Iya. Oh, Azalea? Jadi toko gue itu ada Azalea sama Amara namanya. Gue dengar juga lu pernah dagang di Car Free Day masa-masa perjuangan lu. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, itu bagian dari usaha gue buat menaikkan penjualan. Karena kan gue di weekday itu parah banget. Weekend pun juga nggak sebagus yang gue bayangkan gitu kan. Semua penjualan tuh selalu gue catat. Jadi intinya gitu. Karena gue basicnya pernah dari kuliah, kerja. Jadi untuk dengan pencatatan gue udah nggak asing lah gitu ya. Pas gue evaluasi nggak cocok nih gue jualan di sini gitu. Nggak bakal nutup biaya operasional aja, nggak nutup gimana buat jajan gue, pengeluaran gue, kebutuhan gue gitu kan. Gue cuma kalau ngandalin Tamrin doang, gue bakal boncos nih, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Dari situ makanya muncul ide buat online yang pertama. Online tetap gue jalanin gitu. Nah, gue pernah kepikiran sama Car Free Day karena ada orang dekat lapak gue itu dia jualan di Car Free Day. Temen lah ini ya. Temen lah gitu, temen yang sebelah ada lapak gue. Dia tiap minggu itu jualan Car Free Day karena minjem barang gue buat jualan Car Free Day. Terus pas balikin banyak nih yang habis. Oh, lu hebat banget jualan di mana gitu? Car Free Day. Gimana caranya? Diajarin nih jualan di Car Free Day begini-begini gitu. Awalnya sih gue cuman nampung informasinya doang gitu, karena menurut gue usaha buat sana mungkin agak sulit ya gitu. Gue nggak ada karyawan, nggak ada apa, semuanya gue lakuin cuma sendiri gitu. Karena lama kelamaan menurut gue pengen nyoba nih jadinya gitu. Karena keadaan gue makin sulit. Jadi apapun gue kerjakan buat meningkatkan omset gue gitu. Jadi gue coba nih dagang di Car Free Day. Jadi kan Tamrin itu gedung. Gue coba nih, jadi hari Sabtu sebelum kan Car Free Day di hari Minggu. Nah, hari Sabtunya, gue mulai nih packing barang gue yang di lapak, gue packing semuanya, gue masukin karung, gue cuma bawa 1 karung yang setinggi ini, yang setinggi gue lah gitu. Gue coba, gue masukin barang, gue isi patung. Nah, dari Tamrin itu, karena gue nggak mau bayar porter, tuh gue angkat itu karung sendiri, nggak mungkin rasanya itu. Gue kalau sekarang aja nih gue suruh angkat karung, gue nggak bakal mau gitu. Lu bayangin karung segede itu lu angkat sendiri gitu. Itu karena the power of kepepet beneran loh. Dari Tamrin, motor gue sialnya lagi, motor gue bukan parkir nggak di gedung, di luar gedung lagi. Jadi gue dari lantai 5, gue masukin ke lift, gue angkat-angkat, geser, tarik. Jadi semua cara udah gue coba nih, semua gaya. Nggak mampu panggul Karena nggak mungkin gue panggul gitu kan. Terus?
Dari gua seret dorong, geser-geser tuh udah cobain semuanya parah enggak. Dan akhirnya pas nyampe di bawah nih, ada PR lagi. Motor gua parkirnya di luar lu, gimana caranya lu gitu kan. Aduh, mau nggak mau tetap gua Perjuangan lah berarti. perjuangan itu dari gedung Tamrin sampai ke parkiran luar itu gua goyang-goyang kiri dorong angkat tarik semuanya gua cobain lah gitu. Sampai di Car Free Day pun mungkin perjuangannya masih sama kali itu ya. Sama parah. Jadi gitu. Jadi sampai ke parkiran motor gua angkat karungnya gua taruh pulang. Besok paginya pas Car Free Day, gua subuh gua udah jalan nih bawa barang. Nah, gua subuh itu gua masih ingat, gua sama bini gua. Car Free Day pertama kali tuh gua sama bini ke sana. Car Free Day itu di hari pertama bini gua lagi hamil. Hamil itu Lu jualan di Car Free Day ini ya? Ya. Lu ajak bini lu. gua ajak bini Dan gua dimana kan kondisi bini lu waktu itu lagi hamil. lagi hamil. Gua cerita sama bini gua mau Car Free Day gitu. Ngapain Car Free Day? Jualan gitu. Kok sampai Car Free Day? Ya karena udah nggak cocok lagi penjualan di Tamrin tuh sepi banget gitu. Oke. Gua jualan, terus bini gua nawarin dia mau ikut gitu. Oh, dia yang mengajukan Dia yang diri nawarin, dia mau ikut. Dia bilang, oh nggak usah kan lagi hamil gitu. Nggak apa-apa, pengen lihat-lihat aja, dia bilang. Ya dengan singkat cerita, sebenarnya gua nggak mau kan lagi hamil, takut ada kenapa-napa kan. Cuman karena bini gua pengen tahu, mungkin dia maksudnya pengen nolong gua juga kali ya. Pengen menyemangati lah. Pengen ngasih semangat lah buat gua gitu. Hmm. Akhirnya di hari Minggu itu, subuh-subuh gue udah jalan nih, selesai sholat subuh, gue jalan ke daerah tempat Car Free Day itu, gue lihat suasana di sana udah penuh nih, nggak ada space buat gue dagang, gue bingung, gue mau jalan di mana gitu kan, Berarti modal nekat dan modal semangat nih udah berarti ya? semangat sama Nah, lu bawa istri lu tahu nggak lu belum ada tempat di situ tuh? nggak tahu, jadi bini gue nggak ngebayangin bakal kayak gimana dagang Car Free Day gitu. Pas gue muter-muter, nah gue nemu nih space kosong, cuma segede ini doang nih. Segede meja ini nih. Ya kecil lah pokoknya pas-pas segede karung lah gitu, kecil kan gitu. Itu pun sebenarnya buat jalan. Jadi sebelahnya tuh orang jualan gerobakan teh botol, air, es gitulah kan. Sebelahnya lagi orang jualan sate, gerobak sate ngipas ngebul gitu kan. Setelah kecil, nah gua awalnya sih gua taruh aja barang di sana gitu. Barang gua itu cuman dialasin sama karung yang buat bungkus tadi nih, kan pakai karung. Nah, barangnya gua keluarin, karungnya gua jadiin alas. Pala Dapat nih, hasil gitu. nggak di situ nih? Nah, pas di situ sih, alhamdulillah sih hari pertama bagus banget menurut gua gitu. Omsetnya? Omsetnya di sana sama kayak omset gua paling bagus di Tamrin. Hari pertama lu di situ? Hari pertama gua di sana. Jadi di Tamrin itu, lo buka-bukain aja ya. Di Tamrin itu gua dapat omset paling bagus cuma 3 juta sehari. Heeh. Itu omset ya, bukannya untung ya, omset loh. Lo tau dengan Paling tingginya 3 juta dengan sehari. omset jilbab yang untungnya cuma kecil gitu, gue cuma dapat omset 3 juta, itu paling bagus di Tamrin gitu. Nah, tapi pas gue jalan Car Free Day nih, gue dagang dari jam setengah 6, selesai jam 9. Berapa 3 jam? 3 jam setengah lah gitu ya. Nah. Gue bisa dapat omset 3 juta juga di Car Free Day gitu. Jangan-jangan karena rezeki istri lu Nah, lagi mungkin hamil gitu. kali. Jadi, bini gue lagi hamil, duduk di aspal ngejualin gitu. Sama bini gue. Begitu Gitulah perjuangannya gitu. semangatnya untuk mendukung suaminya. Parahnya lagi, yang jualan minum sebelah gue itu kan ada esnya tuh. Air esnya netes-netes. Gua rasa Dit, pada waktu itu lu mungkin tidak bisa tertawa seperti ini Oh menghadapi enggak, parah keadaan ya. itu. Gue nggak bisa ketawa ya. Di momen-momen itu gue cuman serius gimana caranya gue bisa bertahan nih dalam keadaan kayak gini nih gitu. Ini gue bisa ketawa sekarang karena gue masa itu udah lewat gitu ya. Dulu mungkin masa itu sedih, tapi sekarang kalau gue ulang lagi lucu ya gue dagang dulu gitu. Randy ini yang saya tahu ceritanya istrinya sangat berperan penting dalam proses produksi barangnya dia. Apa itu? Istrinya lah yang bantu untuk melipatkan sampai subuh waktu itu, Dit ya? Itu gimana ceritanya, Dit? Jadi karena basic gua nggak ada buat dagang. Dagang itu kan banyak hal ya, dari produksi, penjualan, promosi, semuanya kan ada dalam cakupan dagang itu gitu. Sementara gua nggak ada ilmu di situ gitu. Jadi gue cuma learning by doing doang gitu. Apapun gue sendiri, penjualan sendiri, produksi sendiri, promosi pun juga sendiri gitu. Jadi tiap pulang dagang, gue keluar masuk gang tuh di daerah Tanah Abang, Benjeruk, manapun gitu. Banyak yang nolak gue ya. Kenapa? Karena quantity gue kecil. Gue cuma bisa naruh barang cuma sekian piece doang gitu. Sementara kalau untuk yang namanya konveksi ini adalah produksi skala besar gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita,
gue dapat nih satu tempat yang mau ngerjain barang gue nih. Cuman dia cuma mau jahitin doang. Buat finishing dia nggak mau gitu. Buat ngelipat packing dan segala Lipat macam. packing dan segala macamnya gitu, yang berhubungan dengan finishing gitu. Karena gua nggak ada pilihan, gua iyain nih gitu. Nggak apa-apa lah, penting barang gue ini dia jahitin, nanti yang buat ngelipat gue sendiri nih gitu. Berarti lo finishing sendiri dong. Benar, tuh parah Il, di zaman itu bener-bener zaman buat perjuangan banget tuh. Buat senyum aja mungkin gua nggak pernah waktu itu. Kelar jahit bawa ke rumah. Jadi kelar jahit, gua bawa ke rumah, gua lipat sendiri, buang sisa benangnya sendiri gitu. Nah, gua dibantuin sama istri gua. Istri gua posisinya lagi hamil gede tuh, udah 6 bulan 7 bulan mungkin waktu itu gitu. Sedih Tuh, nggak, Dit? luar biasa. Tapi zaman itu sedih ya. Jadi kalau sedihnya itu udah hilang karena menurut gua mungkin dagang tuh emang kayak gini kali ya, emang berdarah-darah di awal gitu. Gua belum ngerasain enaknya dagang. Apa momen yang paling sedih lu lihat waktu itu? Yang lu rasakan waktu itu? Jadi momen yang berasa paling ngehe banget lah di hidup gua gitu. Emang kok gua begini banget, gua nyusahin orang banget gitu. Jadi karena produksi gua itu cuma bisa jahit doang, produksi di rumah, finishingnya di rumah. Jadi ada suatu waktu gue itu mau dagang Car Free Day. Nah gue sendirian, bini gue nggak ikut karena kehamilan udah makin gede gitu kan. Nah gue barangnya ini baru kelar itu udah malam, udah jam 10, jam 11 lah gitu. Kan mulai finishing itu jam 12 ingat gue tuh, jam 12 malam. Jadi gue finishing sama bini gue, terus udah jam 1 apa jam 2 tuh, bini gue nyuruh, udah tidur aja. Kan subuh mau Car Free Day gitu. Enggak nih barang baru sedikit nih yang kelipat nih, gue bilang. Nggak usah lah, gue bilang. Nggak apa-apa, gue nggak usah tidur gitu. Jangan, bini gue masih care gitu kali sama gue ya. Jangan, nanti kamu sakit lah gitu. Akhirnya ya udah, gue tidur nih. Terus yang ini gimana barang kita? Biar aku aja yang ngelanjutin gitu. Kan gue tidur. Nggak tahu kenapa mungkin Allah nunjukin sama gue gitu ya. Gue kebangun pas gue lihat bini gue masih ngelipat gitu. Udah dengan keadaan hamil gede, udah mau 7 bulan. Dia tuh yang lipat sampai Dia pagi. ngelipat sendiri sampai pagi, sampai subuh gitu. Buat barang gue biar gue bisa dagang nih Car Free Day ini. Depan istri gue selalu keras gitu. Cuma pas saat itu gue nangis gitu. Saking susahnya lu rasain. Itu bener-bener parah banget gue bilang. Ini gue dagang nih bener-bener kok separah ini gitu. Bini gue nggak tahu gue nangis. Bini gue taunya gue masih tidur gitu. Itulah kenapa orang bilang, Dit, di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat di belakangnya. Gue pengen juga lo cerita sedikit ke teman-teman yang dengar atau yang nonton kita ini. Ada cerita punya momen dan kenangan yang sangat mengesankan dengan gerobak lo itu. Kalau dagang di Tamrin itu kan gue lapak ya, bukan toko nih. Lapak itu portable, jadi namanya portable, bongkar pasang. Jadi bongkar pasang kan, jadi lapak itu nggak boleh permanen dulu sama pengelolanya gitu. Jadi lapak itu kita pajang barang, setelah selesai dagang kita taruh di tempat penyimpanan nih. Nah tempat penyimpanan gue itu kayak lemari gede, ada rodanya. Nah itu yang gue kerjain tiap hari, dorong lemari ke gudang. Kita naikin lagi ke lapak. Itu dari lantai berapa ke lantai berapa, Dit? Dari lantai 5 ke lantai 3A, satu Satu lantai. lantai, Cuman kalau untuk bawa barang itu liftnya lift khusus barang. Mesti jauh lagi gue muternya tuh. Jadi bongkar pasang itu. Jadi pas kita mau jualan, barang yang di lemari kita keluarin, kita pajang-pajang-pajang. Lemarinya kita taruh lagi nih di gudang. Kan gue lantai 5, gudang gue lantai 4. Karena menurut gue repot, karena abis dari pajang, gue taruhin lagi nih lemari. Sementara nggak ada yang jaga lapak, gue takut hilang nih barang gue nih gitu kan. Gimana caranya lemari, pas gue nganter lemari, barang gue nggak hilang nih gitu. Gue cari cara kan, nggak mungkin nih gue naruh barang gue ke lantai 4. Kalau gue taruh, ini bisa hilang nih barang gue gitu. Akhirnya gue curang-curang dikit lah gitu. Jadi lemari gue taruh di belakang toko orang, nah agak sepi gitu. Emang di gang itu emang sepi gitu, nggak ada apapun gitu. Emang dibolehin? Nggak boleh. Jadi ibaratnya gue umpetin gitu kan, lemari kan gede banget gitu. Jadi nutupin jalan sebenarnya, tapi emang di gang itu nggak mati, nggak ada toko yang buka di sana gitu. Jadi biar nggak jauh-jauh ke gudang, gue taruh di belakang toko orang, gue balik lagi nih ke lapak, gue jalan lagi. Terus pas gue tutup, lemarinya gue bawa ke lapak, gue masukin barang lagi, gue taruh ke lantai 4. Tiap hari tuh begitu. Itu perjuangan banget gue aja ada.
Kesan ke apa yang lemari lu itu. ambil dari gerobak itu nih? Jadi yang parahnya itu, kalau sekarang gue mikirnya itu lucu ya. Cuma kalau dulu tuh gue benar-benar sedih banget itu Pasti zaman sedih. itu gitu. Iya. Jadi itu lemarinya itu ada 4 roda. Rodanya 4-4-nya itu bisa belok-belok ya. Jadi kalau kita dorong ke sini, yang kepalanya ke kanan, buntutnya ke kiri gitu kan. Itu susah banget buat bisa ngedorong gerobak gitu. Harusnya minimal 2 orang. Oke. Tapi kan karena gue nggak ada karyawan. Sendiri ini Sendiri, semua. Ya. sedangkan karyawan buat gue aja nggak cukup gitu kan. Mencang-mencong lihat gerobak. Mencong-mencong, kadang nabrak toko orang. Aduh, gue malu dah gitu kan. Itu berapa lama lu Itu jalan? parah ya, itu selama gue dagang itu ya. Ada 4 bulan, 5 bulan gue kayak gitu. Parah lah gitu. Sekarang gerobak itu masih ada nggak, Dit? Nah, gerobak itu udah gue balikin sama yang punya. Kan dulu gue minjem. lu Karena minjem buat hemat juga. biaya, gue pinjem semuanya lah gitu. Harusnya lu abadikan momen itu. Abadikan. Jadi karena gue taruh di belakang toko orang itu, sama pengelola kan nggak boleh. Jadi pas pengelola itu lagi razia, penertiban, gerobak gue ketangkap nih. Dicari-cari ini gerobak siapa gitu. Awalnya gue nggak mau ngaku kan, takut kan, namanya baru dagang, nggak ngerti gitu kan. Ya, akhirnya gue ngaku gerobak saya apa gitu. Kan nggak boleh kamu taruh di sini, kamu bakal ganggu orang jalan gitu. Iya Pak, saya tahunya cuma di situ gitu. Ini lu taruh di belakang toko orang ini karena sulit dorongnya ke lantai 4 buat naruhnya Benar. kan? Karena mencong-mencong ya. Mau nggak mau akhirnya gue pindahin gitu. Gue pindahin ke sana, ternyata lemari itu dibongkar sama orang gitu. Dibongkar maksudnya? Dimaling, jadi Barang lu dicuri atau barang gue ada yang dicuri gitu. terus dagangnya besok gimana? Nggak semuanya dicuri ya, jadi masih ada Oh. sisanya gitu. Nah, Jadi gue taunya kenapa itu dicuri, itu lemari udah ada yang pecah-pecah ternyata. Gila bro ya perjuangan lu ya Parah bro. ya. Jadi usaha itu ternyata nggak seindah yang gue bayangin gitu. Di awal gue berangkat dengan usaha ini, gue pikir dagang pasti kaya gitu. Ternyata dagang itu pasti susah gitu. Nah, cuman pada titik ini sudah lu rasakan lah hal itu ya. Dit. Ya kalau dirasain alhamdulillah ada lah gitu. Rezekinya sudah lumayan lah ya benar-benar sekarang. gitu. Ya rezeki kan sudah lumayan nih sekarang Dit. Ya Ya alhamdulillah. kan? Karena ya dagangan sudah mulai lancar, brand sudah mulai dikenal, kiriman sudah mulai banyak, sistem sudah mulai terbentuk, ya kan? Akhirnya menghasilkan uang yang sudah cukup lumayan. Walaupun sebenarnya sukses itu relatif kata orang kan. Nah akhirnya kan hobi tersalurkan nih. Gue tahu nih, hobi lu beli sepatu yang banyak, mahal. Bener nggak sih Dit? Sudah cukup nggak sih Dit untuk membeli sepatu dan menyalurkan hobi lu? Ya kalau sepatu mah kan masih bisa tercapai lah ya. Itu mah bagian dari hobi aja, seneng aja gitu. Zaman dulu ngeliat, zaman dulu pasti kita punya pas zaman kita susah, pengen punya ini, cuman kita nggak punya apa-apa buat nggak nyampe gitu kan, penghasilan kita nggak nyampe gitu. Nah sekarang ya walaupun dengan keadaan sekarang ya kepengenan gue zaman dulu gue cobain gitu, pengen ngerasain gimana sih gitu. Hobi cuma sepatu ya Berarti- biasa gitu ya, nggak hobi yang lain-lain gitu. Berarti udah banyak dong koleksi sepatu Dit. Ya sepatu mah ya ada lah gitu beberapa. Lebih gedean mana nih kasih jajan istri ya daripada beli sepatu? Lebih banyak budget gue beli sepatu dibanding beli istri. Tapi istri nggak komplain lah ya Dit. Enggak lah, karena kan istri gue juga kalau dia pengen apa-apa kan juga balance Ya kan lu nggak tahu aja. Siapa tahu dia kesel kali. Enggak lah gitu. Oh, enggak ya? Paling beli sepatu lagi gitu kan. Sekarang apa harapan lu untuk Azalea Dit? Pasti ya kalau gue pengen Azalea itu makin hari makin bagus gitu ya. Makin bagus dan makin dikenal banyak orang gitu. Kualitas makin bagus, barang makin banyak gitu. Itu sih palingnya utamanya gitu. Pokoknya namanya kita berdagang, pasti dagang kita pengen banyak dikenal sama orang gitu. Kalau barang kita banyak pakai orang, kita seneng gitu kan. Gitu. Tapi kan nggak hanya Azalea aja kan? Ada satu brand lagi kan? Ada satu lagi brand gue namanya Amara. Nah, itu apa lagi tuh? Amara itu gue bikin setelah gue punya toko Azalea, gue bikin brand kedua Amara namanya. Amara itu gabungan dari nama anak gue, Apa tuh? Amar dan Rania gitu. Yang cowok Amar. Yang cowok Amar, yang cewek ceweknya Rania. Rania. Gitu. Jadi Jadi gue Amara. pengen nyari nama brand, pengen gitu ya, gabungan dari nama anak gitu. Gue coba cocok-cocokin, terbentuklah Amara namanya gitu. Tapi untuk Amar dan segmentasi Rania. harga, Sama aja. dua Gua brand cuma- ini sama. Sama, brandnya barangnya sama, cuman beda lokasi aja gitu. Jadi gunanya gue tambah satu lagi itu buat menambah jaring lah Il.
Gitu. Nah, gua kan tahu juga lu sekarang lagi membangun sistem online yang lebih rapi lagi kan. Betul. Itu udah terkoneksi dan tersampaikan kepada langganan lu yang besar di Pulau Jawa itu, Dit? Oh pasti Om Il, itu sembari berjalan, gue tetap tanamin kepada langganan gue itu, gue bukan hanya di toko doang nih gitu, gue juga ada online-nya gitu. Sekalinya mereka nggak bisa datang ke toko gue siap dengan mengadakan online gitu. Mereka nggak usah capek-capek ke toko gitu. Ya, walaupun nggak sempat ke toko karena ada pembatasan-pembatasan, ya kita udah siap hadir di online lah, berarti Azalia Jadi dan kita Amara ini. di online ada, di offline ada gitu. Randy, Ya, Il. terima kasih atas waktunya, udah mau temenin gua ngobrol-ngobrol. Siap. Ya ternyata simpulannya dagang itu nggak gampang juga ya, Di. Simpulannya nggak Sebenarnya apa aja sih usaha ini kalau mau difokuskan, diseriuskan, dijalani dengan konsisten, ujung-ujungnya pasti juga akan berhasil. Tinggal Insya butuh Allah, waktu pasti, dan Bang. sabar aja ya. Jangan lupa berdoa Il, Yap, itu kuncinya paling Il, pasti. paling utama. Oh iya, sebelumnya jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.